Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma ya rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa jami'a a'malina. Allahumma ja'al jami'a a'malina mukhlisatan liwajhika ya rabbal alamin. Pemirsa saimin saimat yang dirahmati Allah, jumpa lagi dengan saya Ibnu Jarir dalam kultum jelang berbuka ini. Jadikan hidup kita lebih bermakna, Masya Allah. Kaifa, bagaimana? Saudaraku yang dirahmati Allah, memang hidup ini harus bermakna. Tapi untuk memperkuat agar kita merasakan kelezatan hidup ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah qawwi adabunal ukhrawi. Qawwi hadafanal ukhrawi, perkuat orientasi akhirat kita. Masya Allah. Kenapa begitu? Karena sesuai dengan kuatnya orientasi kita, maka kita akan menjadikan itu tujuan dalam berbagai aktivitas dan kerja-kerja kita. Karena memang hidup ini hakikatnya adalah kehidupan ukhrawi. Kehidupan dunia hanya sebentar, sekali lagi sering kita mendengarkan. Dan satu hadis yang masyhur sekali, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu an, hidupnya sehari-hari berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Beliau min ahli Suffah. Suatu malam beliau setelah mengambilkan air kepada Rasulullah SAW, Rasulullah kemudian bersuci, berwudu, lalu akan melakukan salat lail. Sebelumnya beliau menawarkan kepada Rabi'ah radhiyallahu an, salni ya Rabi'ah ukti, mintalah wahai Rabi'ah kepadaku, aku akan berikan. Luar biasa, Rasulullah berikan apresiasi pada orang-orang yang punya peran membantu Rasulullah SAW. Rabi'ah terdiam sejenak, berpikir apa yang harus saya minta. Minta dunia. Masya Allah, teringat bahwa seluruh kehidupannya di dunia ini telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak satu pun yang bergerak melata berjalan di muka bumi ini kecuali rizkinya sudah dijanjikan, sudah disiapkan oleh Allah. Maka masalah rizki kita di dunia ini gak usah khawatir, meskipun belum di tangan. Tapi yang perlu resah adalah akhirat. Maka kemudian beliau menyampaikan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wallahi ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Allah, ya Rasulullah, kalau duniaku meskipun belum jelas, meskipun belum nampak, belum kelihatan, tapi sudah jelas ya Rasulullah, dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di akhirat ya Rasul, saya belum tahu. Maka saya minta ya Rasul kepadamu agar aku bisa menjadi temanmu di surga nanti. Masya Allah. Maka Rasulullah SAW menawar itu. Awa ghairu dzalik, adakah permintaan selain itu wahai Rabi'ah? Masya Allah, permintaanmu ini berat nih, kira-kira mungkin begitu. Maka Rabi'ah kekeh, la ya Rasulullah, huwa dzak, enggak ya Rasul, aku hanya minta itu saja ya Rasul. Maka subhanallah, Rasulullah SAW kemudian sampaikan, fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud, tolong aku agar kamu nanti bisa menemaniku di surga, maka perbanyaklah sujud. Saudaraku yang dirahmati Allah, yang diminta adalah murafaqata ar-Rasulillah SAW fil jannah. Kondisi beliau Rabi'ah yang masih belum punya apa-apa, belum punya keluarga, belum punya istri, barangkali belum punya rumah, belum punya kerjaan. Ya, kerjaannya adalah berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Tapi yang diminta bukan materi, tapi adalah teringat bagaimana nanti di akhirat. Subhanallah, itulah yang kita perlu untuk kuatkan dalam diri kita. Maka yang kedua, agar kita ringan, maka yang kedua, al-muwadhabah ala amalil yawm wal lailah. Jaga sebaik-baiknya ibadah sehari semalam, mulai dari tahajud, qiyam lail atau qiyam Ramadan, tarawih kalau di Ramadan ini, kemudian tilawatul Quran, kemudian sholat 5 waktu dijaga. Sholat sunnah rawatib ini sangat-sangat dibutuhkan oleh setiap kita semuanya, karena orang yang menjaga sholat sunnah rawatib
yang 12 rakaat atau 10 rakaat dalam hadis yang lain. Man sabara ala sanatai asyarata raka'atan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang menjaga salat sunnat rawatib yang 12 rakaat atau 10 rakaat, maka Allah bangunkan untuknya rumah di surga. Masya Allah, ini penting untuk kita jaga. Kemudian salat kita jamaah, kemudian infak, sedekah, istighfar, muhasabah, doa, datang ke majelis taklim, baca Al-Quran dan seterusnya. Ibadah-ibadah mahdhah ini yang perlu kita jaga, karena itu di samping sebagai bekal kita, dia adalah dasar dari kesolehan setiap kita. Al-muwadhabah ala amalil yawm wal laylah. Berikutnya yang ketiga adalah upayakan dalam diri setiap kita, bangun dalam mindset kita al-ibtiad adil ma'asi, jauhi kemaksiatan, jauhi. Beda kalau kita bangun dalam mindset kita dan kita tidak memiliki mindset apapun, beda. Maka kalau kita letakkan jauhi kemaksiatan, kita akan selalu terjaga, kita akan selalu hati-hati, jangan sampai kita berbuat maksiat. Meski manusia itu mahallul khata' wan nisyan, tempat salah khilaf, tapi kalau salah khilaf, dosa, segera untuk mohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan tidak terus-menerus menjalankan dosa-dosa itu sedangkan kita dalam keadaan tahu, dan ini penting. Yang keempat adalah asy'ur bil iftiqar ilallah. Yang harus kita bangun senantiasa adalah bahwa kita ini butuh Allah. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu wal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian ini semuanya fakir, butuh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya manusia adalah fakir, butuh Allah Subhanahu wa taala, butuh bimbingannya, butuh hidayahnya, butuh karunia-Nya, butuh pertolongannya, dan segala-galanya kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima adalah at-ta'amul ma'al Quran. Sekali lagi, interaksi kita dengan Al-Quran khususnya di Ramadan ini, perhatikan. Dan luar biasa Rasulullah SAW karena ajwadun nas, manusia yang paling dermawan, wa ajwaduhu inda Ramadan hina talaqqal Quran ma'a Jibril. Jadi Rasulullah kalau di Ramadan lebih dermawan lagi, dan khususnya setiap hari ketemu Jibril dalam mudarasatul Quran, talaqi Al-Quran. Dan subhanallah, dekatkan kita dengan Allah. Para a'immatu al-arba'ah, imam-imam 4, yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dan orang-orang soleh semuanya, kalau di Ramadan ini subhanallah fokusnya Al-Quran lebih besar dari yang lain-lain, karena memang Ramadan bulan Al-Quran. Dan berikutnya yang terakhir adalah kasratu dzikril maut. Ternyata kita perlu banyak untuk mengingat kematian. Karena mengingat kematian, Abu Bakar pernah lukiskan betapa indahnya. Apa yang beliau katakan? Perbanyaklah ingat mati. Ahris alal mauti tuhab lakal haya. Pedulilah dengan kematian, maka kita akan merasakan lezatnya kehidupan. Karena kita akan terus berhitung dengan waktu, berhitung dengan umur, untuk kita isi amal-amal soleh, perbuatan-perbuatan kebaikan. Semoga Allah karuniakan bagi kita semuanya keberkahan di Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.